Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu dengan saya di video ini. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani dengan NIM 2404045.026. Saat ini saya akan menyajikan sebuah pembahasan mengenai tema yang sangat menarik dan relevan dengan kehidupan akademik kita, yaitu pendidikan multikultural di lingkungan kampus. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sosioantropologi. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari saya berikan sedikit gambaran apa itu pendidikan multikultural. Pada dasarnya, pendidikan multikultural adalah pendekatan progresif dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk mengubah struktur lembaga pendidikan agar memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh mahasiswa dengan latar belakang ras, etnis, bahasa, agama, gender, dan kelas sosial yang beragam untuk belajar dan berkembang secara optimal. Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman yang luar biasa, memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini sejalan dengan konsep pendidikan multikultural yang menghargai perbedaan sambil tetap menjaga persatuan. Kampus, sebagai miniatur masyarakat Indonesia, menjadi tempat ideal untuk menerapkan dan mengembangkan konsep pendidikan multikultural ini. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana konsep pendidikan multikultural dapat diimplementasikan di lingkungan kampus, tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi. Kita perlu memahami bahwa pendidikan multikultural bukan sekadar program tambahan dalam sistem pendidikan. Ini adalah perubahan mendasar dalam cara kita berpikir tentang pendidikan itu sendiri. James Banks, seorang tokoh pendidikan multikultural terkemuka, mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep, kerangka kerja, cara berpikir, orientasi filosofis, dan pendekatan pendidikan yang mengakui realitas sosial, politik, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultural. Ada 5 dimensi utama dalam pendidikan multikultural menurut Banks. Pertama, integrasi konten, di mana dosen menggunakan contoh dari berbagai budaya untuk mengilustrasikan konsep-konsep kunci dalam mata kuliah. Kedua, proses konstruksi pengetahuan, yaitu bagaimana cara perspektif budaya memengaruhi bagaimana pengetahuan diciptakan dan dipahami. Ketiga, pengurangan prasangka yang bertujuan untuk mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Keempat, pedagogi kesetaraan, di mana dosen memodifikasi pengajaran untuk memfasilitasi prestasi akademik semua mahasiswa. Dan kelima, pemberdayaan budaya kampus, yang melibatkan restrukturisasi budaya dan organisasi kampus. Di konteks Indonesia, pendidikan multikultural memiliki arti khusus. Negara kita terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, 300 kelompok etnis, dan 700 bahasa daerah. Keberagaman ini menjadikan pendidikan multikultural bukan hanya pilihan, tapi keharusan jika kita ingin mempertahankan persatuan dalam keberagaman. Dalam lingkungan kampus, pendidikan multikultural memiliki peran strategis. Kampus adalah tempat di mana mahasiswa dari berbagai latar belakang bertemu, berinteraksi, dan belajar bersama. Ini adalah lingkungan ideal untuk menumbuhkan kesadaran multikultural dan mengembangkan kompetensi lintas budaya yang sangat dibutuhkan dalam dunia global saat ini. Relevansi pendidikan multikultural semakin meningkat di era digital ini, di mana batas-batas geografis semakin kabur dan interaksi global menjadi hal yang biasa. Mahasiswa perlu dipersiapkan untuk menjadi warga dunia yang mampu bekerja dan berkolaborasi dalam lingkungan multikultural. Tanpa kemampuan ini, lulusan perguruan tinggi akan kesulitan bersaing di pasar kerja global yang semakin kompetitif. Bagaimana sebenarnya pendidikan multikultural ini diimplementasikan di lingkungan kampus? Mari kita bahas beberapa aspek praktisnya. Pertama, kurikulum yang inklusif. Kurikulum yang baik seharusnya tidak hanya merepresentasikan perspektif budaya dominan, tetapi juga mencakup berbagai sudut pandang dan kontribusi dari berbagai kelompok budaya. Misalnya, dalam mata kuliah sastra, karya-karya dari penulis dengan berbagai latar belakang etnis dapat dipelajari. Dalam sejarah, peristiwa-peristiwa tidak hanya dilihat dari perspektif pemenang atau kelompok dominan, tetapi juga dari sudut pandang kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Kedua, metode pengajaran yang responsif secara kultural. Dosen perlu memahami bahwa mahasiswa dari berbagai latar belakang mungkin memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang lebih nyaman dengan pembelajaran kolaboratif, sementara yang lain lebih sukses dengan pendekatan individual. Metode pengajaran yang bervariasi dapat mengakomodasi keberagaman ini dan memastikan semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Ketiga, lingkungan kampus yang inklusif. Ini tidak hanya tentang toleransi, tetapi juga tentang penerimaan aktif dan penghargaan terhadap keberagaman. Hal ini bisa diwujudkan melalui kebijakan anti-diskriminasi, perayaan hari-hari besar berbagai agama dan budaya, atau forum-forum diskusi tentang isu-isu keberagaman. Di kampus
kampus kita sendiri, saya melihat beberapa inisiatif menarik. Misalnya, adanya festival budaya tahunan di mana mahasiswa dari berbagai daerah bisa memperkenalkan kebudayaan mereka. Atau program pertukaran mahasiswa yang memberikan kesempatan untuk belajar langsung di lingkungan budaya yang berbeda. Bahkan dalam kegiatan sehari-hari, kita bisa melihat bagaimana mahasiswa dari berbagai latar belakang berinteraksi dan belajar satu sama lain. Namun, implementasi ini tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan. Banyak orang merasa nyaman dengan status quo dan enggan mengubah cara berpikir atau berperilaku mereka. Tantangan lain adalah keterbatasan sumber daya, mengembangkan kurikulum yang inklusif, melatih tenaga pengajar, dan menciptakan program-program khusus membutuhkan investasi waktu dan dana yang tidak sedikit. Meskipun demikian, manfaat dari pendidikan multikultural jauh melebihi tantangannya. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan belajar yang beragam secara budaya dapat meningkatkan pemikiran kritis, memupuk kreativitas, dan memperkaya pengalaman pendidikan secara keseluruhan. Mahasiswa yang terpapar pada berbagai perspektif cenderung mengembangkan pemahaman yang lebih nuans tentang dunia dan lebih siap menghadapi kompleksitas masyarakat global. Pada bagian ini, saya ingin mengajak kita untuk mendalami nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural dan melihat beberapa studi kasus yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nilai-nilai inti pendidikan multikultural meliputi kesetaraan, pengakuan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Kesetaraan berarti bahwa setiap mahasiswa, terlepas dari latar belakang budaya, etnis, agama, atau status sosial ekonomi mereka, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Pengakuan berarti menerima fakta bahwa masyarakat kita beragam dan keberagaman ini adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Penghargaan berarti melihat keberagaman sebagai sumber kekayaan dan kekuatan, bukan sebagai masalah yang harus diselesaikan. Pendidikan multikultural juga menekankan pentingnya keadilan sosial. Ini berarti mengakui dan memperbaiki ketidaksetaraan historis yang mungkin telah membatasi kesempatan beberapa kelompok. Di kampus, keadilan sosial bisa diwujudkan melalui kebijakan penerimaan yang inklusif, dukungan akademik untuk mahasiswa dari kelompok yang kurang terwakili, dan upaya aktif untuk mengatasi prasangka dan diskriminasi. Saya ingin berbagi beberapa studi kasus menarik tentang penerapan pendidikan multikultural di berbagai kampus. Di Universitas Indonesia misalnya, ada program Buddy System, di mana mahasiswa lokal dipasangkan dengan mahasiswa internasional untuk membantu mereka beradaptasi dengan budaya dan sistem akademik baru. Program ini tidak hanya membantu mahasiswa internasional, tetapi juga memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa lokal untuk belajar tentang budaya lain. Di Universitas Gadjah Mada, terdapat Cultural Heritage Festival, tahunan yang menampilkan kekayaan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Festival ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana pembelajaran yang efektif tentang keberagaman budaya Indonesia. Mahasiswa dari berbagai jurusan berkolaborasi untuk menampilkan aspek-aspek budaya seperti tarian, musik, kuliner, dan kerajinan tradisional. Beberapa kampus juga telah mengembangkan mata kuliah khusus tentang pendidikan multikultural atau kewarganegaraan global, yang mengajarkan mahasiswa tentang pentingnya keberagaman dan bagaimana berinteraksi secara efektif dalam masyarakat yang beragam. Mata kuliah semacam ini biasanya menggabungkan komponen teoritis dengan aktivitas praktis seperti proyek penelitian lapangan atau pengabdian masyarakat. Di level kebijakan, beberapa kampus telah mendirikan Office of Diversity and Inclusion atau unit serupa yang bertugas memastikan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan dan inklusivitas terintegrasi dalam semua aspek kehidupan kampus. Unit ini biasanya juga menangani keluhan terkait diskriminasi dan pelecehan, serta mengadakan pelatihan dan workshop tentang kesadaran budaya. Dari semua studi kasus ini, kita bisa melihat bahwa pendidikan multikultural bukan hanya tentang teori, tetapi tentang praktik nyata yang mempengaruhi pengalaman sehari-hari mahasiswa. Kampus yang berhasil Nah, teman-teman, kalau kita bicara soal pendidikan multikultural, tentu ada harapan besar bahwa kampus itu bisa menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk semua orang. Tempat di mana perbedaan bukan jadi alasan untuk menjauh, tapi justru jadi kekuatan untuk saling belajar dan memperkaya perspektif. Tapi, realitanya nggak selalu semanis itu. Kita masih sering melihat adanya sekat-sekat sosial yang enggak kasat mata. Misalnya, ada kelompok mahasiswa yang merasa lebih nyaman bergaul dengan yang sebudaya, atau bahkan kadang muncul stereotip-stereotip kecil yang tanpa sadar kita ucapkan, yang sebenarnya menyakiti orang lain. Padahal, menurut Banks, 2009, pendidikan multikultural yang ideal itu seharusnya mendorong transformasi struktural dalam pendidikan. Bukan cuma sekadar menghargai perbedaan secara simbolik, tapi juga mengubah cara kita berpikir, berinteraksi, dan membuat kebijakan yang adil bagi semua. Tapi seringkali pendidikan multikultural hanya jadi formalitas. Misalnya ada seminar bertema keberagaman, tapi di kehidupan sehari-hari, sikap eksklusif dan diskriminatif masih tetap ada. Jadi pertanyaan
pertanyaannya adalah, apakah pendidikan kita benar-benar multikultural atau cuma kelihatan multikultural? Disinilah pentingnya kita semua sebagai mahasiswa untuk mulai sadar dan peka. Karena pendidikan multikultural itu bukan sekadar kurikulum, tapi juga soal tindakan dan keberanian untuk mengoreksi ketimpangan yang terjadi. Kalau kampus ingin jadi tempat yang benar-benar inklusif, maka multikulturalisme harus hidup. Bukan hanya di ruang kelas, tapi juga di ruang-ruang nongkrong, organisasi, bahkan di obrolan santai kita sehari-hari. Akhir kata, semoga konten ini bisa mengajak kita semua untuk lebih reflektif dan terbuka terhadap keberagaman. Karena keberagaman bukan masalah. Yang jadi masalah adalah kalau kita nggak mau belajar dari keberagaman itu sendiri.